Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melantik Kepala Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah di Aula Lahmudin Nasution. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas sekolah. UMN Al-Wasliyah melantik 5 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Al-Wasliyah 3 Medan, Kepala Sekolah SMK Al-Wasliyah 4 Medan, Kepala Sekolah SMK Al-Wasliyah 3 Medan, Kepala Sekolah Maslab IKIP Al-Wasliyah Medan, dan Kepala Sekolah MTS IKIP Al-Wasliyah Medan. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Wilayah Sumatera Utara dan disaksikan oleh pembina yaitu Rektor UMN Al-Wasliyah, Ketua Majelis Pendidikan Kota Medan, beserta para guru lainnya. Sebelum mereka dilantik, para kepala sekolah harus membacakan janji, syahadat, kemudian menandatangani surat perjanjian yang disaksikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Wilayah langsung. Rektor UMN Al-Wasliyah selaku pembina mengatakan, dengan adanya pelantikan kepala sekolah yang baru ini, saya ingin sekolah di bawah binaan UMN Al-Wasliyah meningkatkan kualitasnya, agar tidak kalah saing dengan perguruan swasta lainnya. Hari ini dilantik 5 kepala sekolah di lingkungan sekolah binaan UMN Wasliyah. Sebagai pembina, saya tentu berharap kepala-kepala sekolah yang baru dilantik ini berprestasi lebih baik dari kepala sekolah sebelumnya. Ada ide-ide, ada inovasi-inovasi baru bagaimana membangun sekolah ini sehingga sekolah Wasliyah kita ini bisa sejajar dengan sekolah-sekolah ya terbaik di Medan ini. Kita punya potensi untuk itu, fasilitas kita punya. Tinggal bagaimana memperbaiki mindset kita, SDM kita, agar mereka itu tidak cuma sekedar mencari label kepala sekolah, tapi punya visi, punya inovasi, punya niat yang baik, harus lebih baik dari kepala sekolah sebelumnya. Saya kira itu. Tidak hanya pembina, Ketua Majelis Pendidikan Al-Wasliyah Sumatera Utara juga mengatakan, MP juga mempunyai rancangan untuk kedepannya, yaitu mengadakan pelatihan kepada para kepala sekolah di bulan Oktober ini untuk seluruh sekolah binaan di lingkungan Sumatera Utara dan membina guru-guru untuk lebih membuka mindset lagi dalam strategi mengajar. Kita berharap bahwa kepala sekolah semua setelah pelantikan ini punya mindset yang bagus ke depannya. Mau jadi apa sekolah dibuatnya gitu. Dan harus punya visi dan misi yang jelas sehingga punya arah kemana sekolah akan dibawa. Ketika visi jelas untuk peningkatan mutu, insya Allah akan jadi bagus sekolah ini. Tupoksi dan kompetensi kepala sekolah itu harus betul-betul dipahami dan dikerjakan. Ketika kepala sekolah sudah tahu tupoksinya apa dan memahami kompetensi sebagai kepala sekolah itu bagaimana dan dikerjakan semua, insya Allah akan semakin bagus dan sekolah akan makin maju berkualitas. Ketika sekolah berkualitas, orang akan datang berbondong-bondong dan kita tidak lagi mencari-cari murid, tapi murid akan datang kemarin, insya Allah seperti itu. Setelah para kepala sekolah sah dilantik, kepala sekolah sebelumnya menyerahkan surat terima jabatan kepada kepala sekolah yang baru, dan acara diakhiri dengan bimbingan dan motivasi kepada para sekolah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim Women Channel mengabarkan. Selanjutnya, program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mendapatkan akreditasi baik sekali dari BAN-PT. Diharapkan ke depannya prodi pendidikan bahasa Indonesia dapat menjadi lebih unggul. Tim dari perumusan instrumen suplemen konversi di jajaran Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dalam hal ini, pencapaian tentulah membutuhkan proses, dan proses itu tidak akan mengingkari hasil. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diamanahkan, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, untuk menyelesaikan instrumen suplemen konversi tersebut. Instrumen konferensi tersebut dimulai pada bulan Mei tepatnya, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu pada hari Senin tepatnya di ruang Arsyad Tarik Lubis
kita melaksanakan rapat, ada 5 prodi. Salah satunya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang diamanahkan untuk menaikkan peringkat akreditasi tersebut. Berjalan lebih kurang 5 bulan, tepatnya di Agustus, di tanggal 31 Agustus tahun 2021. Alhamdulillah kabar gembira itu pun tercapai, yaitu puji syukur kehadirat Allah. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia mendapatkan penghargaan apresiasi yang terbaik, yaitu menjadi peringkat amat baik sekali. Tidak lepas daripada dukungan kerabat, sanak saudara, begitu juga dengan lingkungan kampus, terutama kepada Bapak WR1 yang telah memberikan banyak masukan sekali bagi saya. Alhamdulillah, terima kasih yang sebaik-baiknya. Hal-hal ini merupakan kemajuan dan bagian dari syukur kita, dan kita tidaklah putus sampai di sini pencapaian kita, yang insya Allah kedepannya kami akan melaksanakan hal yang terbaik lagi. Rangkaian daripada instrumen suplemen konversi ini berakhir di tahun 2023, tepatnya tanggal 1 April tahun 2023. Harapan ke depan atau harapan selanjutnya tentulah sama seperti beberapa prodi yang sudah mendapatkan peringkat akreditasi baik sekali. Harapan kami terutama di Prodi Bahasa Indonesia, 3 dosen alhamdulillah telah diamanahkan untuk bertanggung jawab atau sebagai dosen pembimbing lapangan pada pertukaran mahasiswa mengajar program MBKM, yaitu Ibu Lisa Septia Dewi Boru Ginting MPD membawa mata kuliah jurnalistik, Ibu Rosmilan Pulungan MPD membawa mata kuliah sosiolinguistik, dan saya Abdullah Hasibuan yang diamanahkan untuk membawa mata kuliah filologi. Ketiga mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memang nantinya akan menjadi mata kuliah unggulan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan unggulan? Karena ketiga hal inilah yang dipilih oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia, karena mereka berkeinginan untuk memahami, untuk ikut serta menindaklanjuti apa sih sebenarnya mata kuliah yang ada di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ketiga mata kuliah ini insya Allah mengawali untuk mata kuliah selanjutnya, dan sebagai upaya revision kurikulum seperti hal yang dikatakan oleh Pak Prof. Sawal Gultom MPD, bahwasannya mata kuliah itu harus bisa menjadikan ikon pekerjaan bagi mahasiswa ketika mereka lulus nantinya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.